Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang financial management. Tugas ini diberikan oleh dosen kita yang bernama Bu Rahmi. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung ke slide berikutnya. Oke, di sini ada anggota kelompok. Anggota kelompok kita ada 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rangga Triato. Kedua ada Fikar Azmi. Yang ketiga ada Nur Hasanah. Yang keempat ada Paul Buhayu. Yang kelima ada Nilam Nadiatul. Next. Oke, pada presentasi kali ini kita ada 5 pokok bahasan. Yang pertama ada menjelaskan tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Yang kedua ada membuat garis besar proses perencanaan keuangan dan menjelaskan 3 anggaran utama dalam rencana keuangan. Yang ketiga ada menjelaskan mengapa perusahaan memerlukan dana operasi. Yang keempat ada mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai sumber keuangan jangka pendek. Yang kelima ada mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai sumber keuangan jangka panjang. Udah masuk ke tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Next. Roles and responsibilities atau tugas dan tanggung jawab dari manajer keuangan dalam perusahaan. Jadi manajer keuangan adalah jabatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena sebagai ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Nah, apa aja sih tugas utama dan tanggung jawab dari seorang manajer keuangan? Yang pertama ada tugas manajer keuangan. Eh, yang pertama bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Nah, ini merupakan tugas utama dari manajer keuangan. Tapi manajer keuangan punya beberapa tugas lainnya, yaitu bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan, lalu menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya, lalu mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Lalu yang terakhir menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Next. Nah, selain tugas, manajer keuangan juga memiliki tanggung jawab antara lain sebagai berikut ya: mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Lalu merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Lalu selanjutnya mengelola fungsi akuntansi dalam proses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan akuntansi keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem serta prosedur keuangan dan akuntansi. Selain itu juga mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur. Lalu merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Lalu yang terakhir merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan atau cash flow, terutama pengelolaan utang dan piutang, sehingga hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di pembahasan kedua ini kita menjelaskan tentang membuat garis besar proses perencanaan keuangan dan menjelaskan 3 anggaran utama dalam perencanaan keuangan.
Nah, perencanaan keuangan berarti menganalisis arus uang jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan. Nah, tujuan dari perencanaan keuangan ini adalah untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dan memanfaatkan keuangannya sebaik-baiknya. Nah, di pembahasan kedua ini ada 3 subbab lagi. Nah, yang pertama itu ada meramalkan kebutuhan keuangan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Yang kedua ada mengembangkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan 3, menetapkan kontrol keuangan untuk melihat apakah perusahaan mencapai tujuan. Nah, yang pertama ada meramalkan kebutuhan keuangan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Nah, di sini peramalan ini adalah bagian penting dari perencanaan keuangan perusahaan manapun. Peramalan jangka pendek memprediksi pendapatan, biaya, dan pengeluaran untuk periode 1 tahun atau kurang. Nah, bagian dari perkiraan jangka pendek mungkin merupakan perkiraan arus kas yang memprediksi arus kas masuk atau keluar di periode mendatang. Biasanya bulanan atau kuartal arus kas masuk dan keluar dicatat dalam arus kas. Next. Nah, pada nomor 2 ada mengembangkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, anggaran menetapkan ekspektasi manajemen atas pendapatan dan atas dasar ekspektasi tersebut mengalokasikan penggunaan sumber daya tertentu di seluruh perusahaan. Biasanya ada beberapa jenis anggaran dalam rencana keuangan perusahaan 3. Nah, di rencana keuangan ini ada 3 diantaranya. Yang pertama ada sebuah anggaran modal, kedua ada anggaran tunai, dan ketiga ada anggaran operasi. Next. Oke, di ketiga ini ada menetapkan kontrol keuangan. Nah, kontrol keuangan adalah proses di mana perusahaan secara berkala membandingkan pendapatan, biaya, dan pengeluaran aktualnya dengan anggarannya. Kontrol juga membantu mengungkapkan akun, departemen, dan orang mana yang berbeda dari rencana keuangan. Manajer keuangan dapat menilai apakah varians ini sah dan karenanya pantas disesuaikan dengan rencana. Pergeseran ekonomi atau peristiwa global yang tidak terduga juga dapat mengubah rencana keuangan, misalnya perlambatan pasar perumahan dan perlambatan ekonomi global dapat menyebabkan banyak perusahaan mempertimbangkan untuk menyesuaikan rencana keuangan mereka. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada menjelaskan mengapa perusahaan memerlukan dana operasi. Yang pertama ada the need for operating funds atau kebutuhan dana operasi. Seperti kebutuhan finansial pribadi, kebutuhan modal bisnis berubah seiring waktu. Hampir semua organisasi memiliki kebutuhan operasional yang membutuhkan dana. Lalu ada managing day-by-day needs of the business atau mengelola kebutuhan bisnis sehari-hari. Manajer keuangan harus memastikan bahwa dana tersedia untuk memenuhi kebutuhan kas harian tanpa mengorbankan peluang perusahaan untuk menginvestasikan uang untuk masa depannya. Yang kedua itu uang memiliki nilai waktu. Misalnya seseorang menawarkan uang sebesar 1 juta pada hari ini. Lalu Anda menginvestasikannya, maka pada misalnya 1 tahun kemudian uang itu akan berkembang misal menjadi 10 juta. Jadi makanya uang memiliki nilai waktu. Selanjutnya ada controlling credit operation atau mengontrol operasi kredit. Kredit untuk pelanggan dapat menjadi sangat penting selama masa keuangan yang sulit. Masalah dengan penjualan kredit adalah sebanyak 25% aset bisnis dapat diikat dengan akun kreditnya atau piutang. Salah satu cara mudah untuk mengurangi waktu dan biaya pengumpulan piutang adalah dengan menerima kartu kredit bank seperti Mastercard atau Visa.
Bank yang menerbitkan kartu ini telah menetapkan kelayakan kredit pelanggan dan bertanggung jawab atas penagihan sehingga mengurangi resiko bisnis. Dalam upaya untuk mengurangi biaya kartu kredit serta mempercepat proses transaksi, banyak bisnis saat ini menerima pembayaran seluler melalui layanan seperti Apple Pay dan Android Pay. Selanjutnya ada acquiring net inventory. Kebijakan inventaris yang dibuat dengan hati-hati membantu mengelola dana perusahaan yang tersedia dan memaksimalkan profitabilitas. Cara untuk mengendalikan arus kas keluar untuk persediaan yaitu yang pertama kontrol persediaan just in time, yang kedua mengevaluasi rasio perputaran persediaan. Lalu ada managing capital expenditure. Pengeluaran modal adalah investasi besar dalam aset berwujud jangka panjang seperti tanah, bangunan, peralatan, atau aset tidak berwujud seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Perusahaan perlu memerlukan dana karena beberapa hal. Seperti di dalam dana jangka pendek, perusahaan perlu pengeluaran bulanan, keadaan darurat yang tidak terduga, masalah arus kas, perluasan persediaan saat ini, dan program promosi sementara. Lalu dalam dana jangka panjang, pengembangan produk baru, penggantian peralatan modal, merger atau akuisisi, ekspansi ke pasar baru atau domestik atau global, dan fasilitas baru. Lalu ada alternatif sumber dana. Yang pertama ada pembiayaan hutang, yaitu dana yang dikumpulkan melalui berbagai bentuk pinjaman yang harus dilunasi. Yang kedua ada pembiayaan ekuitas, yaitu dana yang dikumpulkan dari dalam perusahaan, operasi, atau melalui penjualan kepemilikan perusahaan atau saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai sumber keuangan jangka pendek. Next. Boleh di next. Short term financing atau pembiayaan jangka pendek. Sejumlah dana yang diperlukan untuk menjalankan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu pembayaran atau tenor yang pendek. Umumnya, tenor yang ada pada jenis pembiayaan ini berkisar 1 tahun atau kurang dari 12 bulan. Nah, pembiayaan jangka pendek ini biasanya digunakan untuk operasi membiayai operasi sehari-hari, untuk membeli persediaan tambahan, atau untuk memenuhi tagihan yang tiba-tiba jatuh tempo. Terus ini ada contohnya produsen kue kering yang melakukan pinjaman untuk membiayai produksi kue di kala bisnis sedang sepi. Nah, pinjaman ini akan dibayar pada saat bisnis kembali ramai. Terus ada 2 jenis pembiayaan jangka pendek. Yang pertama itu ada pendanaan spontan atau spontaneous financing. Yang kedua ada pendanaan tidak spontan atau non-spontaneous financing. Next. Pertama, pendanaan spontan atau spontaneous financing itu merupakan jenis pendanaan yang dapat menyesuaikan sendiri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Misalnya, ada pendanaan yang berasal dari utang akibat kegiatan atau transaksi yang dilakukan perusahaan. Jika tidak ada kegiatan transaksi, maka pendanaan spontan tidak muncul. Contohnya adalah utang pajak. Terus yang kedua ada pendanaan tidak spontan atau non-spontaneous financing. Nah, pendanaan ini merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Misalnya KTA atau kredit tanpa agunan, leasing, pinjaman dari kredit. Next. Nah, berikutnya ada sumber-sumber short term finance. Yang pertama ada trade credit atau utang dagang. Pendanaan dengan sistem kredit yang fleksibel, sering terjadi term atau jangka waktu kredit, dan diskon kas yang ditawarkan perusahaan jika pembayaran dilakukan lebih awal. Misalnya kredit dengan term 2/10 net 30, berarti ini pembeli dapat mengambil diskon 2%
untuk membayar tagihan dalam waktu 10 hari. Jika tidak, maka harus dibayar penuh dan jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Yang kedua itu ada commercial banks. Bank komersial ini menyediakan sumber kredit tanpa jaminan dalam dua bentuk dasar. Yang pertama ada line of credit dan pinjaman transaksi atau notes payable. Nah, line of credit ini apa sih? Line of credit ini perjanjian pinjaman antara bank dan peminjam di mana bank akan menyediakan sejumlah dana maksimum selama periode tertentu. Terus yang kedua itu tadi ada pinjaman transaksi. Nah, itu tuh pinjaman yang paling banyak dipakai dan diperoleh dengan menandatangani surat kesanggupan. Nah, mereka ini jatuh tempo dari kedua kredit tersebut itu biasanya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dengan tingkat suku bunga tergantung dari kelayakan kredit atau credit worthy dari perusahaan dan tingkat suku bunga ekonomi secara keseluruhan. Terus yang ketiga ada commercial paper. Commercial paper ini merupakan instrumen hutang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Biasanya untuk pembiayaan piutang, persediaan, dan memenuhi kewajiban jangka pendek seperti penggajian. Next. Yang keempat itu ada credit card atau kartu kredit. Berdasarkan survei dari Federal Reserve, 72% bisnis yang mengajukan pinjaman bisnis tradisional ditolak. Itulah kenapa banyak pebisnis yang menggunakan kartu kredit untuk pembiayaan jangka pendek. Kartu kredit ini memiliki pelayanan yang dapat menghemat waktu dan minim penolakan pinjaman. Walaupun banyak pebisnis yang memakai kartu kredit untuk pembiayaan, kenyataannya kartu kredit ini bisa sangat berisiko dan mahal. The Credit Card Responsibility, Accountability, and Disclosure Act mengurangi suku bunga untuk pengusaha kecil dan pengusaha yang tidak termasuk ke dalam perlindungan hukum. Itulah mengapa pentingnya untuk memahami penalti dan tunjangan yang datang dengan berbagai kartu kredit. Yang kelima ada Family and Friends. Banyak perusahaan kecil yang memperoleh pembiayaan atau dana jangka pendek dengan meminjam uang dari keluarga atau teman. Akan tetapi, pinjaman seperti itu bisa menimbulkan masalah. Lebih baik pergi ke bank komersial yang lebih paham risiko, bisnis, dan analisis kebutuhan keuangan. Tampaknya pebisnis masih kurang mengandalkan salah satu sumber ini. Jika melakukan pinjaman, pebisnis harus memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut. Yang pertama itu ada menyepakati jangka waktu pinjaman tertentu. Yang kedua itu ada membuat perjanjian secara tertulis. Yang ketiga, mengatur pembayaran dengan cara yang sama seperti pinjaman bank. Next. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari short-term financing atau pembiayaan jangka pendek. Untuk kelebihannya, yang pertama ada pembiayaan jangka pendek ini biasanya memiliki tingkat bunga rendah daripada pembiayaan jangka panjang. Karena waktunya juga nggak lama kayak pembiayaan jangka panjang yang kurang dari 1 tahun atau 1 tahun. Terus yang kedua ada pembiayaan jangka pendek akan lebih cepat dalam pencairan dana. Ini karena prosesnya yang juga mudah karena tidak perlu proses ribet atau sulit seperti pinjaman lainnya. Yang ketiga ada untuk pembiayaan jangka pendek ini tidak membutuhkan dokumen yang sulit karena resikonya lebih kecil. Terus ada kekurangan. Yang pertama itu pembiayaan jangka pendek memiliki jumlah pinjaman yang terbatas. Ini bergantung pada kebijakan lembaga penyedia pinjaman dan kesepakatan bersama. Yang kedua, jumlah cicilan yang cukup besar karena waktunya sedikit atau pendek. Yang ketiga, ada biaya keterlambatan yang besar. Pembiayaan jangka pendek tanpa jaminan sangat mempengaruhi biaya denda keterlambatan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kolbu. Materi yang kelima atau mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai sumber keuangan jangka panjang. Next. Long-term financing atau keuangan jangka panjang. Perusahaan membutuhkan modal jangka panjang untuk membeli aset-aset mahal seperti peralatan, biaya untuk mengembangkan produk baru, atau bisa juga untuk membiayai ekspansi perusahaan mereka. Sebagai contohnya yaitu perusahaan Pfizer. Sebagai salah satu perusahaan yang terbesar di dalam dunia biomedis dan farmasi berbasis penelitian, mereka menghabiskan lebih dari 8 miliar dolar per tahun untuk meneliti dan mengembangkan produk baru.
Pengembangan satu obat baru biasa memakan waktu 10 tahun dan membebani perusahaan lebih dari $1 miliar sebelum menghasilkan laba. Dua sumber penghasilan long-term financing ada dua, yaitu yang pertama debt financing dan kedua equity financing. Next. Yang pertama ada debt financing atau pembiayaan melalui utang, yang berarti perusahaan meminjam dana dari pihak eksternal yang mana di kemudian hari perusahaan harus mengembalikan pokok utang tersebut beserta bunganya kepada pihak kreditur. Di dalam debt financing itu dipecah lagi ada dua, yaitu yang pertama pinjaman dari lembaga keuangan dan yang kedua penerbitan obligasi. Pinjaman dari lembaga keuangan yaitu pinjaman jangka panjang biasanya jatuh tempo dalam waktu 3-7 tahun tetapi dapat diperpanjang sampai 15 atau 20 tahun. Perjanjian pinjaman berjangka adalah surat promise yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali pinjaman dengan bunga dalam angsuran bulanan atau tahunan tertentu. Dan yang kedua ada penerbitan obligasi. Obligasi sendiri ialah surat utang berjangka waktu lebih dari setahun dengan suku bunga tertentu yang dikeluarkan perusahaan untuk menghimpun dana dari investor atau kreditur. Jenis organisasi yang biasa menerbitkan obligasi yaitu lembaga pemerintah federal, pemerintah luar negeri, dan korporasi. Next. Yang sumber keuangan long-term financing yang kedua yaitu equity financing atau pembiayaan melalui ekuitas. Yang berarti perusahaan meningkatkan modal dengan menjual sahamnya. Investor yang membeli saham memberikan modal kepada perusahaan yang kemudian dapat dipakai kembali. Dalam hal ini, modal tersebut tidak harus dikembalikan kepada investor, tapi investor juga bisa sebagai pemegang saham berhak atas dividen. Ia juga dapat menerima keuntungan dengan menjual kembali sahamnya jika harga saham naik. Equity financing ada 3 bentuk, yaitu yang pertama ada selling stock atau menjual saham. Hal utama yang harus diingat tentang saham adalah bahwa pemegang saham menjadi pemilik dalam organisasi. Umumnya Dewan Direksi perusahaan memutuskan jumlah saham yang akan ditawarkan kepada investor untuk dibeli. Lalu perusahaan menawarkan kepada masyarakat untuk menjual sahamnya untuk publik umum atau yang disebut juga sebagai Initial Public Offering atau IPO. Yang kedua dari retained earnings. Dana dari laba yang ditahan masih bisa digunakan untuk membayar utang, kegiatan operasional, hingga pengembangan bisnis perusahaan di masa mendatang, bahkan juga untuk membagikannya ke pemegang saham di kemudian hari. Dan yang terakhir ada venture capital atau modal ventura. Modal ventura adalah uang yang diinvestasikan di perusahaan baru atau yang sedang berkembang yang diyakini oleh beberapa investor memiliki potensi keuntungan yang besar. Next. Di sini terlihat ada tabel perbandingan debt financing dan equity financing. Debt financing kelebihannya yang pertama, tidak ada perubahan kepemilikan saham perusahaan. Yang kedua, kebijakan perusahaan tidak dapat diintervensi oleh kreditur dan pemilik usaha tetap harus memegang kontrol. Yang ketiga, tidak harus berbagi keuntungan dengan kreditur. Dan yang terakhir, mengurangi potongan pajak. Sedangkan kelebihan dari equity financing yang pertama, tidak ada biaya bunga. Yang kedua, tidak ada pinjaman yang harus dikembalikan. Yang ketiga, mendapatkan kontak bisnis maupun keahlian manajemen dari investor yang terlibat. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama dari debt financing, yang pertama ada biaya bunga, pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, dan yang terakhir pinjaman yang tidak tuntas menyebabkan catatan keuangan perusahaan menjadi buruk. Kekurangan equity financing yang pertama, kepemilikan saham perusahaan berubah. Yang kedua, kebijakan perusahaan dapat diintervensi oleh investor dan pemilik usaha dapat kehilangan kontrol. Yang ketiga, harus berbagi keuntungan dengan kreditur, dan terakhir, tidak ada tax shield. Next. Selanjutnya adalah contoh kasus. Jadi PT Kimia Farma adalah produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, administrasi Kimia Farma melaporkan adanya keuntungan higienis sebesar 132 miliar rupiah. Laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa
Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa keuntungan higienis tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Nah, setelah dilakukan audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2021 disajikan kembali. Alasannya sudah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar rupiah. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar 2,7 miliar rupiah. Pada unit logistik sentral berupa overstated persediaan barang sebesar 23,9 miliar rupiah. Pada unit pedagang besar farmasi berupa overstated persediaan sebesar 8,1 miliar rupiah dan overstated penjualan sebesar 10,7 miliar rupiah. Kesalahan penyajian berkaitan dengan persediaan timbul lantaran nilai yang ada dalam daftar harga digelembungkan. Melalui administrator produksinya, PT Kimia Farma menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari tahun 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar evaluasi persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan penjualan ialah dengan dilakukan pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan. KAP juga tidak membantu administrasi tersebut. Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT KAF sesudah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2002. Next. Ya, itu contoh kasusnya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.